Halo, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal dari clustering. Judul dari jurnal ini adalah Clustering Produktivitas Padi di Kabupaten Karawang menggunakan metode fusi J-means. Permasalahan pada penelitian ini adalah diperlukan suatu metode untuk menampilkan data hasil panen berdasarkan luas panen dan produksi padi di setiap kecamatan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak stabilnya produksi beras dan mengetahui daerah yang produksi berasnya belum optimal, sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan yang efektif karena berkaitan dengan pengambilan kebijakan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang. Latar belakang: beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki peran strategis dalam pembangunan gizi masyarakat, pertanian, dan perekonomian di Indonesia. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota lumbung padi yang merupakan salah satu daerah penghasil dan pemasok beras terbesar di Provinsi Jawa Barat bahkan Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah tahap business understanding, dibutuhkan untuk memahami substansi kegiatan data mining yang akan dilakukan serta kebutuhan perspektif bisnis. Lalu yang kedua adalah tahap pemahaman data yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan data, dan mengeksplorasi data. Kemudian dilakukan seleksi, pembersihan, pembangunan, dan pengintegrasian data pada tahap pengolahan data. Lalu terapkan algoritma fusi J-means pada tahap pemodelan. Lalu pada tahap evaluasi akan menggunakan siluet koefisien, yaitu tahap interpretasi hasil pemodelan data mining dengan menggunakan fusi J-means. Pada hasil dan pembahasan, hasil penelitian yang dilakukan adalah menganalisis algoritma fusi J-means dalam mengklasifikasi produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang dan dilihat dari evaluasi menggunakan koefisien siluet. Hasil yang didapat dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah business understanding. Tujuan dari business understanding ini untuk mengetahui hasil pengelompokan terkait tingkat produktivitas padi di Kabupaten Karawang berdasarkan karakteristik masing-masing kecamatan. Hasil pengelompokan yang akurat dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan bagi instansi terkait untuk meningkatkan produktivitas padi. Yang kedua adalah data understanding atau pemahaman data. Pada tahap pemahaman data, tahap mengumpulkan data, tahap dalam mengumpulkan data awal dan mempelajari data, kemudian menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan data tersebut. Pada gambar pertama dilakukan collecting data atau pengambilan data. Lalu selanjutnya data-data tersebut akan dideskripsikan pada gambar di sebelah kanan. Data yang dikumpulkan terdiri dari kecamatan, curah hujan rata-rata benih, rata-rata hari hujan, luas tanam, produksi, luas panen, luas sawah, organisme pengganggu tanaman, dan produktivitas padi. Lalu selanjutnya adalah tahap data preparation atau penyiapan data. Pada tahap penyiapan data akan ditentukan variabel yang akan digunakan, dan tahap selanjutnya data yang akan digunakan adalah data tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pemilihan data yang sesuai untuk pengelompokan kebutuhan adalah 14 atribut, yaitu kecamatan, bibit, rata-rata hari hujan, rata-rata curah hujan, luas tanam, produksi, luas panen, luas standar,
sawah, lahan sawah, hama, dan juga produktivitas padi. Penelitian ini hanya menentukan kelompok mana yang menghasilkan beras yang terbaik sebelum menggunakan algoritma fusi C-Means. Data yang belum diolah terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan, salah satunya persiapan data. Ada beberapa tahapan pada penyiapan data, yaitu seleksi data, pembersihan data, pembangunan, dan pengintegrasian data. Selanjutnya adalah tahap pemodelan data atau modeling data. Modeling pada tahap ini akan diklaster per tahun untuk melihat lebih jelas keterkaitan antar wilayah yang masuk dalam klaster baik dan atau klaster buruk setiap tahunnya, sehingga dinas terkait dapat mengetahui apakah hasil kinerja sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Pada gambar pertama adalah proses dari modeling fusi C-Means. Lalu yang gambar kedua adalah hasil dari proses clustering menggunakan tools RStudio. Lalu yang selanjutnya adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan untuk menguji kesesuaian hasil tahap pemodelan dengan pemahaman bisnis yang ingin dicapai. Evaluasi tersebut menggunakan nilai silhouette coefficient untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster. Lalu yang terakhir adalah tahap deployment. Pada tahap deployment akan dibuat laporan hasil kegiatan data mining dan disajikan dalam bentuk deskripsi agar mudah dipahami. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, algoritma fusi C-Means dapat diimplementasikan untuk proses pengelompokan daerah produktivitas padi di Kabupaten Karawang dengan tools RStudio. Hasil evaluasi algoritma fusi C-Means untuk pengelompokan produktivitas padi di Kabupaten Karawang dapat diketahui rata-rata nilai silhouette coefficient pada hasil data pengelompokan tahun 2010 sampai 2015, yaitu 5 dari 6 tahun, yaitu pada tahun 2010, tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015, menunjukkan bahwa hasil pengelompokan memiliki struktur yang baik di atas 0,50. Baru pada tahun 2012 terlihat bahwa hasil pengelompokan memiliki struktur yang lemah dengan rata-rata silhouette coefficient sebesar 0,49. Untuk saran, pada jurnal ini tidak ada hasil data clustering yang ditampilkan, hanya pada hasil pemodelan data saja. Sekian dari saya, terima kasih.